Mithli syai' ya. Jadi nggak ada yang serupa dengan Allah, segala sifat kasih dan sebagainya. Kita tarik ke dunia kita aja di kemanusiaan. Kita katakan kepada orang tua kita misalnya, ya, dengan kalimat-kalimat yang indah yang menyentuh, bukankah cepat akan diberikan? Ya kan? Nah, ketika Anda datang kepada orang tua misalnya ada kebutuhan, itu kan, Anda katakan, dan Anda tahu orang tua Anda mampu, punya hal yang lebih baik, Anda ingin diberikan motor misalnya, yang Anda katakan kepada ayah Anda, Pak, Nanda ini sudah usia sekarang 19 tahun, Papa tahu. Iya Pak, tapi selama ini belum mampu memberikan pelayanan terbaik kepada Papa. Nanda mohon maaf, bahwa selama ini belum jadi anak yang cukup baik, cukup berbakti. Nanda punya cita-cita Pak, kalau Papa ke masjid itu bisa dianterin, itu kan? Kalau Papa ke majelis taklim tuh bisa ada pahala juga buat Nanda bisa nganterin seperti Papa dulu nganterin Nanda. Wah, bagus tuh gimana? Kalau bisa Pak, Nanda tuh pengen punya motor yang bisa nganterin Papa ke masjid. Ya, yang bisa nganterin Papa ke majelis taklim. Kalau macet-macet bisa diboncengin. Padahal ya pengen motor juga. Tapi cara mintanya kan menyentuh gitu. Enak. Itu kan cepet kan? Cepet. Jadi saya perhatikan para nabi itu kalau memohon kepada Allah selalu menggambarkan kepada kita kalimat-kalimat menyentuh. Ya, saya contohkan gini, dalam konteks berketurunan misalnya, itu Nabi Zakaria itu demikian adanya di Quran surah ke-21, surah yang sama. Saya lompat dulu ke sini ya supaya kita mengerti, kita saya gabungkan semuanya. Itu standar ini ada semua, standar ini ya. Jadi dari mulai untuk kepentingan ibadah, menyebut nama Allah, kalimat menyentuh, di sini kan ada nih Quran surah 21 Al-Anbiya ayat 89 sampai 90. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Ya kan? Rabbnya muncul. Ya. Kemudian la tadharni farda itu menyentuh sekali, ya Allah. Jangan biarkan aku hidup sendiri sampai masa tua aku ini. Sedangkan Kau yang terbaik dalam menganugerahi keturunan. Menyentuh. Sentuhan ini nggak sampai di situ. Kalau kita teruskan di surah Maryam ayat 1 sampai dengan 4, ya kan? Contohnya, atau bahkan kita ingin sempurnakan sampai langsung jawabannya datang cepat. Kaf ha ya ain sad dzikra rahmati rabbika. Ya. Yang paling menarik itu disebutkan tuh rahmatnya. Tuh, rahmat turun. Ya. Ya, dzikra rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ini akan menyebutkan sebuah kisah yang mengangkat, makanya pakai rafa nih, yang mengangkat status seorang hamba Allah, Nabi menjadi lebih mulia di hadapan Allah, sehingga mendapat rahmat Allah. Siapa hamba yang mulia itu? Kan Allah kalau sudah memberikan penghargaan tinggi pada Nabi atau Rasul, itu bukan kerasulannya yang disebutkan, bukan kenabiannya, kehambaannya. Jadi ternyata derajat seseorang itu ditunjukkan pada penghambaan tertingginya kepada Allah. Ya, itu dia. Nabi Muhammad kan SAW saat diundang dalam peristiwa Isra Mi'raj, yang disebutkan bukan Nabi Rasulnya, bukan ya ayuhan Nabi, bukan ya ayuhan Rasul, tapi hambanya. Quran surah 17 ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Hamba. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was sami'ul basir. Kan? Nah, yang paling menarik itu idna da rabbahu nidaan khafiyya ayat 3 ini. Ya, ketika Zakaria alaihissalam itu berdoa kepada Rabb, disebutkan Rabbnya. Ya, nidaan khafiyya dengan kalimat-kalimat lembut yang menyentuh. Ya, khafiyya itu bukan hanya disebutkan halus, lembut, tapi menyentuh. Sesuatu yang menyentuh, lembut, halus. Ya, Rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Allahu akbar. Ya Allah, aku tuh tak putus memohon kepadamu. Dari mulai aku berumah tangga hingga rambutku sekarang telah memutih dan fisikku begitu letih. Sedangkan aku tak putus bermohon kepadamu sampai dengan detik ini. Ya, dan engkau paling sayang pada aku, terpadikan di ayat lain. Anda kebayang nggak kalau saya ilustrasikan sederhana begini ya? Kalau ada yang minta depan rumah Anda, 5 menit minta, pada subuh tadi minta, Pak, Bu, kan? Atau bahkan cuma semenit lah, tolong Pak, lapar, ini kasih nggak? Kan masih pikir lah siapa itu gitu kan, masih ngelihat. Tapi kalau dia berdiri di situ dari subuh sampai siang baru sampai siang nih kan, minta dikasih nggak? Saya yakin Anda pasti ngasih kan. Dia berdiri bertahan tuh minta dan menunjukkan dia betul-betul lapar gitu kan, dan menyentuh diri Anda ya kan.
Pak mohon saja Pak, kan, supaya saya bisa sholat, supaya saya punya tenaga untuk merawat anak-anak. Mohon Pak, itu kan satu piring juga nggak apa-apa. Itu pasti gitu kan, pasti ada itu, apalagi dari subuh sampai subuh lagi, nggak akan Anda tolak itu, ya. Dan Anda punya kemampuan untuk itu, dan Anda punya rasa, pasti Anda akan berikan. Ini seorang hamba minta kepada Rabbnya yang sangat maha penyayang, melebihi apapun, pencipta makhluk dengan sifat rahmat, rahimnya, rahmannya luar biasa. Dan ada hamba yang mengatakan begini, ya Allah, aku nggak pernah putus berdoa dari mulai rambut hitam sampai putih, fisik kuat sampai letih, dari awal rumah tangga sampai tua, begini pun saya masih minta, dan aku yakin kau pasti mengabulkan. Aku nggak pernah putus asa minta kepadamu. Oh, jangan biarkan aku sendiri, ya Allah. Berikan kesempatan kepada keturunanku untuk meneruskan risalah ini yang kau titipkan kepadaku. Ya, jadi kekhawatirannya itu keibadahnya ini. Ya, aku ingin umat tetap mendapatkan pencerahan, pendidikan, bimbingan lewat keturunan ini, ya Allah. Mohon jangan biarkan aku sendiri dan hilang risalah ini dengan sendirinya. Allah kan maha tahu, maha mengatur, tapi Allah yang mengajarkan kepada kita cara meminta. Dan dahsyatnya mintanya pun lewat ibadah, sholat kan. Ini selalu nyatu ini. Ya, sama. Tuh, Nabi Isa alaihissalam ketika minta ampunan untuk umatnya juga di Al-Maidah 118, itu kalimatnya menyentuh sekali. Ini luar biasa deh. Ya, menyentuh kalimatnya dalam sekali. Ya, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jika memang mereka pun harus dihukum, mereka masih hamba-Mu. Ya kan? Tapi kalaupun kau ampuni, sungguh itu menunjukkan bahwa engkau memang maha bijak dan maha agung. Oh, dahsyat. Nyentuh banget tuh kalimatnya. Nyentuh banget. Ya kan? Ya, cobalah. Ada orang tua yang sedang murka pada anaknya dan sebagainya, merusak nama baik dan sebagainya. Oh, macam-macam lah. Ya kan? Apa yang terjadi? Tiba-tiba dia datang dengan seorang ustaz. Dia datang kepada ustaz, minta cara bagaimana supaya ayah ibu saya bisa menerima saya lagi. Saya khawatir ketika saya pulang malah ibu ayah saya bilang, kamu bukan anakku lagi gitu. Masa saya harus jawab lantas anak siapa gitu. Datang dengan ustadz-ustadznya bilang, wah udah marah, udah macam-macam. Pak, Bu, Ibu, walaupun Ibu mau marah, Bapak, itu hak Ibu Bapak. Silahkan sepuncak-puncaknya marah. Tapi kan ini anak Ibu juga. Yang Ibu pernah kandung. Ibu pernah berikan ASI, Ibu sayangi, tapi dia durhaka. Betul, silahkan Ibu marah. Dan sekarang dia menyadari bahwa dia salah. Sejelek-jeleknya itu titipan Allah juga yang Ibu pernah lahirkan, Bapak pernah rawat. Sekarang dia mau membalas itu dengan bakti. Dan kalau Bapak Ibu menerima, saya yakin itulah puncak kasih orang tua yang sangat luar biasa. Apa yang terjadi? Ya, dan ini diberikan, disampaikan kepada yang Maha Pengasih gitu. Yang Maha Pengasih. Ya, ini Abu Nawas pernah mengambil Saripati ini, dia sampaikan dalam syairnya menjelang-jelang kematiannya itu. Ya, Abu Nuwas itu kan dia sampaikan ada yang mengatakan yang lain, syair yang lain dan sebagainya, tapi intinya ada orang yang pernah larut dalam maksiat dan sebagainya, kemudian di akhir hidupnya dia mengatakan ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahim. Fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil 'azim. Masya Allah. Ya Allah, memang dari semua maksiat yang aku pernah kerjakan, aku menyadari mungkin aku tak pantas menjadi penghuni surga Firdaus, ya Allah. Tapi aku pun tak kuat kalau harus masuk ke neraka. Itu kan? Maka aku mohon ya Allah, aku bertaubat di penghujung hidupku ini ya Allah, sebelum nyawa sampai ke kerongkonganku. Dan mohon terima taubatku, karena aku pun yakin Engkau akan melimpahkan ampunan tanpa batas kepada setiap hamba yang kembali kepada. Amin. Terus ini di ilmu balaghah dikreasikan, diambil lagi menjadi proposal pernikahan. Kreatif banget tuh. Diambil. Ya. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwalan naril jahim. Wahai bapak mertua datang. Memang saya merasa diri tidak layak menjadi bagian keluarga bapak yang sejahtera seperti penghuni surga Firdaus ini. Wala aqwalan naril jahim. Tapi rasanya aku pun tak sanggup berpisah dengan putih bapak serasa seperti di neraka jahanam. Fahabit taubat waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil 'azim. Maka Pak, dengan segala kekurangan, memang tidak ada yang sempurna. Kalau ingin dicari kesempurnaan, maka mohon dengan segala yang ada, mohon diterima pengajuan kami, karena sangat yakin Bapak itu orang bijak yang pernah saya kenal dalam kehidupan. Wow,
pakai catat. Baik kalau gitu diterima lamaran dengan catatan. Ada. Ya, ini kalimat menyentuh, ini contoh aja ya, contoh berkehidupan ya. Kalau kita belajar bahasa tuh sering dipakai ya yang hal demikian tuh sebagai contoh-contoh, tapi keagungan Al-Quran itu sangat luar biasa. Apa yang terjadi ketika mengatakan wa anta arhamur rahim, sedangkan kau yang paling sayang kepada aku? Apa jawabannya? Fastajabna lahu. Segera kami jawab, istijabah mustajab. Fastajabna, dan Allah menggunakan keagungannya di situ, pakai nah li ta'zimin nafsi ya, li dalalati ala ta'zim sya'ni, untuk menunjukkan satu keagungan zat dan menerangkan kepada kita tentang hal yang agung yang Allah sampaikan. Bahkan yang mustahil pun ya jadi terjadi, nggak ada batas bagi Allah. Kan ini Nabi Ayub divonisnya secara medis sudah give up lah, mau medis sudah nggak bisa, ini penyakitnya susah dan sebagainya. Ini Nabi Zakaria udah mengatakan nggak mungkin nih, nggak bisa punya keturunan ya, medis klinis mengatakan nggak bisa, apalagi istri mohon maaf divonis menopause dan mandul, nggak bisa. Apa yang terjadi? Semuanya fastajabna, fastajabna, fastajabna. Ini fastajabna lahu, kami jawab. Mustajab tuh, kayak kita ambil contoh doa mustajab ya, maka syafna ma bihi min dhurrin, kami hilangkan luka yang mengganggu kepada fisiknya, ya kan? Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina rahmat, ya kan? Lalu hikmahnya setelah itu dengan kesabaran itu, karena arahnya ke ibadah tadi, kalimatnya menyentuh, tujuannya mulia, kami cepat segera jawab. Jadi pakai fa untuk menunjukkan cepat. Jadi begitu doa disampaikan seketika dijawab, gak ada jeda. Harfa'atin rabitin baina syai'aini bila hudud. Ya, huruf penyambung dua peristiwa tanpa jeda. Peristiwa pertama berdoa, peristiwa kedua pengabulan. Antara doa dengan pengabulan cepat terjadi, nggak ada jeda. Ya, kami lepaskan, kami buka semua yang menyakiti tubuhnya itu, terasa sakit pada dirinya, kan? Kenapa yang terjadi? Ya, kami anugerahkan kembali, kumpulkan kembali. Jadi pertama keluarganya, kumpulkan lagi. Jadi begitu Ayub sembuh alaihissalam, sembuh sehat lagi, mandi, bahkan kan nikmat diberikan anugerah-anugerah pendahuluan oleh Allah, ya. Nikmat, enak, kemudian berhubungan dengan istrinya kembali. Jadi setiap itu istrinya mengandung, lahir kembar, 12 kali mengandung. Jadi yang tanya anak 12, 24. Balik lagi. Karena wa mithlahum ma'ahum. Jadi kembar gitu kan. Dan karena Ayub ini baik, pemberi baik, orang yang mulia dan sebagainya. Orang-orang tuh datang lagi nyelamatin. Dan kebiasaan di tempat itu kalau nyelamatin, ngasih ini, ngasih itu, ngasih. Sehingga hartanya 2 kali lipat lagi dari semula. Jadi bayangkan, rahmat Allah tuh kalau disyukuri, la in syakartum la azidannakum. Jadi anaknya nambah kembali, lebih ramai lagi, gitu kan? Lebih sejahtera lagi, kehidupannya lagi lebih bertambah berlimpah, misinya terjalankan dengan baik. Dan belum selesai ayatnya, wa dzikra, dzikir lil abidin, ibadah. Baik lagi ke Allah. Dan ini kata Allah, aku tetapkan menjadi sebuah inspirasi. Ya, contoh bagi siapa? Hamba-hamba Allah yang mengalami peristiwa yang serupa, pernah sakit, divonis sakitnya sulit dan rumit, walaupun mungkin tidak segawat yang dialami Nabi Ayub alaihissalam, tidak sedahsyat dulu. Ya, jadi kalau ada penyakit apapun teman-teman sekalian, ini bisa digunakan sebagai dzikir, tiru, tapi dengan cara yang Nabi Ayub pernah contohkan. Dan Nabi Muhammad SAW sempurna menjelaskan itu dan menunjukkan kepada kita. Pertama, syukuri dulu semua nikmat, ambil hikmah. Setelah kita tenang, hati tenang, ibadah. Tingkatkan ibadah, ya kan? Tawakal kepada Allah. Lakukan seperti yang beliau pernah kerjakan. Tingkatkan sholat, arahkan kepentingan ibadah. Minta sampai ada ketenangan, kenyamanan itu. Nah, setelah tenang nyaman, ternyata lebih rahmat. Oh, ini hikmahnya. Betapa pernah seorang pemuda yang kaya raya, yang sendal jepitnya aja bisa puluhan juta dan sebagainya, kan? Nah, Allah uji lewat penyakit, divonis tuh. Kena cancer kalau nggak salah itu, ya. Sepemuda itu tiba-tiba dia mendapatkan rahmat di balik itu. Dia mengerti tentang bagaimana menjalani kualitas hidup yang lebih baik. Akhirnya dia paham bahwa harta itu, oh ini maksudnya Allah berikan kepada saya, bukan untuk foya-foya, untuk pamer, untuk buang-buang sembarangan. Dia gunakan untuk beramal. Dia pergi ke Afrika, dia cintai ini, berbagi ini semua, sampai masya Allah akhir hidupnya semua melepas dengan tangisan, dengan doa, kisahnya menginspirasi. Tanpa penyakit itu meninggal juga kalau sudah tiba ajalnya. Tapi dia mengerti, ternyata ini maksudnya Allah ajukan kepadaku. Akhirnya alih-alih dia mengeluh, dia malah bersyukur diberikan sakit. Di penghujung hidupnya dia kemudian mengatakan, memberikan pencerahan kepada kita. Saya malah bersyukur kepada Allah dengan datangnya penyakit ini, memberikan petunjuk kepada saya.
ternyata ini yang paling berharga yang Allah berikan kepada saya. Dia syukuri penyakit itu dibandingkan dengan hartanya, karena dengan penyakit itu jadi wasilah menunjukkan kualitas husnul khatimah. Ya, kalau nggak salah viral juga tuh kisahnya tuh. Ya, Anda bisa cek tuh anak muda yang kaya gitu kan. Nah, itu bukan crazy rich ya. Kalau crazy kan gila gitu. Lebih cenderung kepada menunjukkan ini itu. Kalau ini lebih luar biasa lah gitu ya. Lebih luar biasa.